Oke, semuanya di stop dulu. Harusnya sudah selesai ya untuk ngisi kuisnya harusnya. Oke, di stop dulu semuanya. Halo, disenggol kawan yang pakai headset. Oke, kemungkinan sama materinya kalau Anda listening ya, untuk memperhatikan dari video yang untuk pertemuan kedua di bagian teori mengenai kapasitas kecerdasan dari materi kedua. Nah, sekarang untuk minggu kedua ini dipastikan Anda nanti secara umum Anda sudah menyampaikan pemahaman ya terkait dengan sistem cerdas, produknya mungkin. Nah, sekarang untuk dapat meyakinkan apa yang Anda buat itu sistem cerdas, satu kata. Nah, untuk dapat meyakinkan produk itu bagian dari sistem cerdas, itu ada satu kata, cuma keywordnya. Yang bisa menyampaikan benar dapat poin 15 dari siapa yang mampu. Satu kata yang menyatakan produk ini sistem cerdas, satu kata saja. Apa? Silakan. Buatan. Hah? Buatan. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Satu kata ya, bukan satu kalimat ya, satu kata. Tadi satu kata dari siapa? Dito, buatan. Pertanyaannya itu satu kata, keywordnya itu menyatakan ini memang produk sistem cerdas nih. Ini produk sistem cerdas nih. Ini produk bagian dari sistem cerdas. Ataupun ini produk yang basisnya AI. Ada? Intelligent. Karena produk sistem cerdas, ya intelligent, cerdas gitu. Kayak gitu ya. 15 poin. Siapa yang bisa menjawab? Satu kata saja. Think. Berpikir. Ya, betul? Satu kata ini. Cuma think. Jadi, kita lihat basisnya produk SIM. Ya, sistem informasi manajemen. Karena Anda kan sudah mata kuliah SIM. Sudah tahu Anda harusnya, karena mata kuliah itu saya yang ngampu. Mana ini produk SIM? Pasti Anda harusnya bisa jawab, apa enggak? Kalau itu SIM, sistem informasi manajemen. Nah, apa yang Anda tahu? Pernah dengar mata kuliah SIM ini? Ketika kita membuat produk SIM, tahu ini. Produk SIM-nya ini dasarnya ini nih, apa? Pasti tahu Anda, pasti. Nah, kalau pun Anda nggak mau nyebut karena malas, nggak ada poinnya mungkin. Apa? Tahu ini produk SIM nih. Indikatornya apa? Data, pengolahan data. Pengolahan keywordnya. Kayak gitu. Tapi apa? Data. Kayak gitu. Kalau kita ngomong produk, apa lagi? SIM. Nah, pasti Anda tahu juga. Ini arsitektur ini ranahnya siapa ini? Apakah ranahnya arsitekturnya ilmu komputer, apakah ranahnya elektronika, apakah ranahnya prodi lain yang namanya arsitektur? Kayak gitu. Jadi Anda harus tahu dulu, ini produk AI nih. Nah, produk AI indikatornya think. Can to
think. Tapi kalau kita ngomong itu can to feel. Ingat ya, jangan sampai salah paham ini nanti kita. Feel-nya yang orang AI buat terkait dengan dalam ruang lingkup cita rasa, visualisasi ataupun robotik ya. Itu feel yang manipulate. Yang sifatnya itu bukan kita ini, lihat ya, kita manusia. Balik lagi supaya Anda paham ya maksud saya. Feel di sini. Kita manusia tuh sad, angry, happy, another feel lah ya. Itu memang pure. Itu heart yang berbicara itu. Hati. Kayak gitu. Yang dalam ruang lingkup apa yang saya sampaikan minggu lalu. Tapi kalau kita ngomong, ada sakit. Ataupun, itu sensing di kita punya kulit. Betul? Kayak gitu. Nah, kalau Anda tidak punya kulit, tinggal tulang belulang ya. Tidak ada lagi feel terkait dengan sensing. Nah, tapi kalau kita misalkan saya melihat rekan-rekan mahasiswa ketika saya tanya sesuatu, apa yang saya deliver, you can answer my question. Nah, dan jawabannya itu true, betul. Nah, I'm happy. Happy di sini bukan happy yang saya pikirkan, bukan. Tapi happy di sini di hati, gitu loh, kepuasan. Saya ini bisa mengajar, mendelivery materi ke ataupun menginfluence another someone gitu. Ah, itu feel itu bukan dipikirkan, bukan. Itu yang kita dapat. Nah, gini aja. Angga naik motor. Dia touring nih. Happy. Happy di sini bukan Anda pikirkan, tapi itu feel memang. Karena Anda punya hati. Gitu loh. Jadi merasa happy tadi, ataupun Anda memang truly happy, ada orang merasa happy, truly happy kan beda. Nah itu memang, itu benar-benar dari yang Maha Kuasa itu memberikan manusia itu feel tadi. Tapi sesuatu hal yang dipikirkan kita ini bisa happy. Difikirkan. Kayak gitu. Sehingga ketika kita pikirkan itu happy, kita bisa smile. Dipikirkan kita itu bisa marah. Jadi kita punya raut wajah beda. Nah itu kan mainan karakter, aktor. Karena dipikirkan harus supaya memberikan ekspresi yang menunjukkan kita happy, sad ataupun angry tadi. Paham saya bilang ini? Jadi bedakan. This is about thinking, this is about feel. It's different. Jadi jangan sampai Anda tidak bisa membedakan dua hal ini. Nah, sekarang kita lebih spesifik berbicaranya. Tolong ini tidak usah lagi Anda confused about feel. Sekarang kita ngomong itu think, berpikir. Sudah, ketika Anda membuat sesuatu hal apps, software and hardware ataupun hybrid tentunya, karena hardware itu notabene nggak bisa kita, kalau kita ngomong think tanpa adanya software, tanpa adanya perangkat lunak. Kayak gitu. Karena sudah masuk ke evolusi industri 4.0. Kayak gitu. Jadi ketika Anda membuat suatu hardware, ketika itu dianggap itu can do thing, itu hampir-hampir omong kosong. Karena thing di sini nih bahwasanya sesuatu yang abstrak. Tapi kita bisa memvisualisasikannya dengan flowchart. Kayak gitu. Sesuatu yang abstrak. Contohnya, apakah saya lagi berpikir abstrak gak bisa dilihat. Tapi ekspresi mungkin kalau ada Cecak mikir, bas pelimang aja itu kan. Kayak itu, Cecak merhatikan. Nah, di sini saya pastikan lagi, saya ulangi lagi, bahwasanya think di sini apapun itu, makanya pertanyaan kuisnya itu bagaimana melihat kapasitas kecerdasan. Kayak gitu. Jadi think di sini, can to think di sini, bahwasanya kalau kita ngomong satu robot, anggap saja itu perangkat, salah satu perangkat di sini lah ya. Yang ada smart dustbin, ada yang intelligent home, ada bagian smart boot, dua bagian fitur dari intelligent home ini.
Seperti itu. Nah, itu tidak akan bisa jadi apa-apa kalau nggak ada software abstrak dalam ruang lingkup ini. Ada algoritma menciptakan suatu berpikirnya suatu benda itu. Berpikirnya suatu benda itu. Benda. Kayak gitu. Nah, dengan kata lain, kalau kita buat software tanpa adanya hardware, itu bisa dalam ruang lingkup sistem cerdas. For example, statement dari kawan-kawan kemarin menyatakan perspektif AI. Perspektif AI di mana software image processing lebih tepatnya ya, ataupun manipulate image, seperti itu yang saya suka sebutnya. Itu bagaimana ada seseorang di samping kita, ada background alam misalkan, terus kita mau hilangkan nih. Nah, kita menggunakan tools itu, di mana tools itu akan menghilangkan, mengerase, menghapus somebody tadi yang di samping kita gitu, tapi akan mengikuti pola yang ada di backgroundnya, sehingga seolah-olah memang kita tuh nyatu background tadi. Itu namanya nanti similarity pixel dalam ruang lingkup recognize, pengenalan. Jadi kalau misalkan ini dinding semuanya, nanti ketika orang kita hapus, ini akan ngikutin polanya. Itu kecerdasan. Boleh, setuju saya. Karena memang ada seperti itu memang. Nah, itu suatu kecerdasan software dalam mengcapture pola. Dalam mengambil pola yang ada di belakang itu. Ketika kita menghapus pola yang sebelumnya ada. Nah, itu. Tapi itu tidak semua orang bisa paham ya. Nah, yang paling gampang untuk menciptakan, untuk menerjemahkan machine can to think. Di sini pastinya can to think di sini machine. Seperti ini tulisannya. Ya. Namanya mesin, tidak harus image-nya itu mobil, engine industry, no. Tidak. Tapi kita ngomong apapun itu, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang memiliki proses, boleh kita ngomong mesin. Nah, sesuatu yang bergerak ini gampang nih kita menerjemahkan, pasti robot, udah selesai. Yang ada physically dia bergerak. Nah, software itu pasti berada dalam suatu mesin. Nah, kita sebut laptop, komputer, gadget kita itu mesin. Dalam pengertian yang di sini sekarang saya harus sampaikan. Jadi gadget-gadget kita itu mesin karena memproses sesuatu hal. Nah, ketika dia memproses sesuatu hal yang disebut tadi mesin tadi ini, ya, pastikan bahwasanya mesin ini, misalkan tadi saya ngomong HP, misalkan alat yang berbasis mekanik dan elektronik, ataupun ini robot misalkan, ataupun kita ngomong juga terkait dengan apa, gampang ya, di sekitar kita aja, misalkan alat, contohnya misalkan AC ya, apapun itu. Sekarang kalau kita ngomong ada namanya smart temperature yang berada pada AC, smart temperature yang ada pada AC, kayak gitu. Itu kita bisa katakan it's can to think, it's di situ AC. Karena apa? Kalau sekarang Anda perhatikan, Anda lihat, Anda rasakan yang ada di lab ini, AC-nya ini smart nggak kira-kira? Dwi, smart nggak kamu kira ini? Nggak. Di mana kamu bisa menerjemahkan AC ini nggak smart? Karena dia nggak otomatis apa? Ada kata bahasa otomatis, ya. Apakah otomatis ini terjemahan dari think? Karena dulu pabrik-pabrik itu ada otomatisnya.
Kita masuk industri 3.0 aja. Contoh, untuk pengaturan radiator, air radiator. Yang nggak paham air radiator itu pendingin mesin. Ya, pendingin mesin basisnya air. Karena ada pendingin mesin basisnya angin. Kayak gitu. Ada pendingin mesin dengan apa lagi? Selain liquid, angin. Nggak ada lagi ya. Anggaplah dua itu mungkin yang tren. Nah, di situ ketika ada suhu yang menyatakan dia butuh pendingin, ada namanya termostatnya. Akan membuka valve-nya. Jadi termostat itu ting 70 derajat, cetek, langsung buka dia. Untuk air itu mengalir ke mesin. Ketika ini panas, balik lagi ke radiator nih, ting. Otomatis ini apakah boleh dikatakan itu insting atau sensing, sensor basisnya? Tidak ada yang salah dengan hal demikian. Tapi kita harus hati-hati menerjemahkan otomatis di sini. Apakah itu bagian dari ting? Kayak gitu. Nah, pada industri 3.0, evolusi industri itu bisa dikatakan, oh itu bisa sih masih dianggap berpikir kayak gitu. Tapi sekarang trennya 4.0 sekarang, 4.0, yang bahayanya tuh sekarang itu think di sini harus melalui, can to think di sini harus melalui learn. Baru dia think. Karena tanpa melalui learn, think itu namanya insting. Insting itu bawaan. Kayak gitu. Insting itu bawaan, nggak usah diajari. Mandi cobek pasti Anda sakit. Sakit di situ ya instingnya manusia bisa jadi. Ya mohon maaf kalau salah ini bahasanya. Tapi itu dasarnya sudah bawaan manusia. Animal insting. Jadi animal insting itu nyamuk tahu dia itu bakal mati. Tapi animal insting dia butuh darah tadi, datang krepak sudah kenyang. Itulah. Datang wong nyelata teduknya lelapnya sampai merangkak dia. Tidak terbang lagi Kak saking ininya. Tapi dia itulah animal insting itu di mana nyamuk itu tetap survive buktinya. Kayak gitu. Nah, hal seperti ini tidak ada proses learn. Tidak ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu untuk 4.0 ini memang akan dilihat dari sisi basis pengetahuan itu dalam ruang lingkup proses learn, pembelajaran. Nah, kalau otomatis tadi tidak ada proses pembelajaran. Karena ini ada triggernya itu dari sisi sensor. Nah, ada tapinya ini ya. Ketika kompleksitas dari otomatisasi ini, kita yang mendevelop softwarenya ini bisa berpikir layaknya, nah ini bahasanya, layaknya sesuatu yang kita sudah lihat ini cerdas. Ini keywordnya ini harus Anda pahami untuk menjawab batasan dari perspektif kapasitas kecerdasan. Jadi jangan Anda melihat sesuatu hal itu yang sudah di atas, Anda lihat ke bawah, ini bukan lagi cerdas nih. Kayak gitu. Maksudnya kayak gini. Ketika seorang anak yang umurnya 2 tahun, ketika ada seorang anak umurnya 10 tahun, ketika seorang anak umurnya sudah bukan anak-anak lagi tanggung, 15 tahun. Lihat ini perbedaan usianya ya. 2, 10, 15. 2 tahun ketika dia bisa menyampaikan perhitungan, hasil perhitungan penjumlahan saja, 2 tahun ini saya bilang ya. 2 tahun. Dia bisa menghitung, menjumlahkan 15 tambah 15 sama dengan 30. Orang tuanya akan excited.
Wah, pintar, cerdas. Tepuk tangan semuanya. Umur 10 tahun. 15 tambah 15, 30. Ada yang ngomong pintar. Umur 15. 15 tambah 15, 30. Nggak perlu kau ngomongin lagi, seluruh orang tahu. Statementnya itu. Jadi malah justru yang tadi dikatakan cerdas, justru jadi cemoohan. Pak, ada Pak umur 15. Dia tidak tahu Pak penjumlahan 15 tahun. Ada tidak? Ada. Dimana itu memang orang pedalaman sana, orang yang jauh tertinggal, 3T, terdalam, terluar, tertinggal itu, bahwasanya mereka tidak menyentuh namanya sisi dalam proses pendidikan, apalagi mengenal pola aritmatik. Yang tahu mereka survival in the world. Kayak gitu. Survive mereka itu tidak mengerti mengenai aritmatik, gak mengerti survive, gak mesti mereka. Ada orang tua, mohon maaf lahir batin ya, ini saya apa ini dulu apa istilahnya itu di apa istilah itu untuk statementnya ini jangan sampai apa dinyatakan suatu hal yang kebenaran ya, bukan ya, anggap saja guyonan lah ya. Jadi ini anggap saja guyonan. Jadi ada orang tua, dia pengusaha lah ya, tapi pengusaha kelontongan lah. Yang dia ngerti kalau penjumlahannya itu 15.000 tambah 15.000 itu tahu dia 30.000. Tapi kalau 12 tambah 12 tambah 16 ini males dia ngitung ataupun mungkin tidak tahu. Yang tahu dia apa? Duit. Ngitung duit tahu dia. Mohon maaf lahir batin dia ngomong kayak gini ya. Anggaplah ini tambahan ya, ngerti lah mungkin duit. Tapi kalau 12 kali 15 tambah 2 kurang 3 minus 1 lagi sama, nggak tahu dia. Kenapa dia tidak tahu? Karena yang dia tahu cuma lembaran duit 15.000, lembaran duit 15.000 ataupun receh, dia tahu jumlahnya. Tapi kalau mengenal operator penjumlahan, pengarian, pengulangan, pembagian, dia nggak tahu. Ada. Kayak gitu. Itu ada. Hidupnya tuh di warung lah bahasanya cuma. Dek, aku tahunya itu pokoknya dari aku kecil tuh sampai sekarang nih aku cuma jualan sayur nih lah cuma katanya. Jadi ketika dia punya saudara, punya anak, punya cucu misalkan, minta ajarin ini apa? Dia tidak ngerti. Tapi kalau dia duit, tahu. Kayak gitu. Itu ngerti dia. Nah, sekarang kita balik lagi sini. Jadi bahwasanya suatu kecerdasan itu jangan sampai kita salah paham. Memasukkannya di bagian mana itu kita harus tetap appreciate, di mana itu bukti dari pembelajaran yang menyebabkan dia can to think. Nah, tapi perlu dilihat ya, lihat ini sekarang lagi. 2 tahun ketika kita ngomong kayak gini nih, 15 tambah 15 tambah 15, dia jawab kayak gini, 15. Orang tuanya marah nggak atau senyum nggak sih? Ataupun oh cerdas mungkin masih dia memberikan semangat pada anaknya karena orang tuanya tetap mengapresiasi anak ini tahu angka 15. Dia nggak tahu operator penjumlahan kayak gitu. Nah, dengan kata lain, proses learning itu tidak selalu absolut. Thinkingnya ini true. Jadi tetap ada batasan kecerdasan itu yang akan menyebabkan false. Kayak gitu. Nah, dengan kata lain,
Ketika dia ada proses pembelajaran sekian tahun, dia akan tahu dan mengerti. Apalagi kayak gini nih, kalau anak-anak sering kita mainin tuh. 12 tambah 15 sama dengan 27. Coba 15 tambah 12 berapa? Kita ngomong kayak gitu kan? Menguji logika mereka bahwasanya balik-balik itu beda. Tapi dia jawab, berapa susah ya anak aku kan. Sama nah. Operatornya sama. Jadi ini tetap 27. Dijumlahnya lagi deh yakin. Lah, jikito. Ada lagi kayak gini, kita masuk ke perkalian. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan kayak itu. 3 katanya. Tidak, ini sama dibalik, 2 tetap. Nah, dengan kata lain, dalam sisi proses pembelajaran itu, ketika ini diajak berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditanamkan dalam sisi algoritma pembelajaran tadi, bisa hasilnya itu belum tepat. Nah, tapi ingat ya, ini bahasa lihat. Itu belum tepat, tapi dia tetap bisa mengeluarkan hasil. Karena proses pembelajaran. Ini buktikan Anda berpikir atau tidak tanpa melalui proses pembelajaran. Ketika ditanya, you are keep silent. Tanya nih, siapa? Si A misalkan. Coba kamu artikan, apa itu makna berpikir? Nah, itu kan. Tidak berusaha untuk apa kata-kata yang sudah Anda pernah capture, pernah dapatkan, terus Anda gabungkan menjadi suatu statement, terus Anda keluarkan outputnya itu. Itu ada proses pembelajaran dan Anda akan menjawab. Terlepas nanti kapasitasnya benar atau salah, itu tidak perlu. Karena proses pembelajaran. Nah, dengan kata lain, bahwasanya suatu metode algoritma proses pembelajaran itu apapun nanti hasilnya benar tetap boleh dikatakan. Karena kita membuktikan ada proses pembelajaran itu. Tapi kalau dia tidak bisa mengeluarkan hasilnya, tandanya nggak ada proses pembelajaran itu. Nah itu nggak ada. Kayak gitu. Atau Anda tahu nih, dia bisa menyelesaikan persamaan ini, ada bisa menyelesaikan, ada yang nggak bisa. Nah, tandanya itu pun tidak masalah. Dia ada penyelesaian masalah yang dia mampu. Bahasanya demikian. Jadi dengan kata lain, saya tuh mau ngajak ngomong ini untuk saudara-saudara itu, janganlah Anda menganggap sesuatu kecerdasan itu harus yang sifatnya yang sudah menyelesaikan sekian banyak bentuk permasalahan yang Anda lihat dulunya itu biasa saja, itu bukan masalah karena Anda sudah melampauinya. Jadi itu bukan lagi kecerdasan. Nah, untuk menyatakan itu satu kecerdasan, pokoknya dua hal ini untuk zaman sekarang. It's learning and can to think. Apapun outputnya, itu bisa dikatakan proses. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya apa yang akan dibuat pada artificial intelligence itu akan absolut, selalu absolut. Nggak pernah, nggak bisa. Ada tetap batasan. Kayak gitu. Jangan Anda harus membuat sesuatu hal yang sifatnya akan absolut, tidak. Tetap ada batasan. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi apapun itu kecerdasan cuma dalam ruang lingkup. Ingat ya, orang lompat jauh, apakah itu insting atau itu belajar? Ada proses learning. Randy, orang melompat, apakah itu hanya insting kemampuannya atau itu ada proses learning? Insting. Gimana? Jadi apa penjelasannya? Itu insting karena dia cuma merasakan feel smetter. Insting. Ya, katanya Randy ini ya.
Mikel, melompat itu insting atau thinking? Think. Hah? Think, kenapa? Kenapa itu disebut think? Jelaskan saja, nggak apa-apa. Coba berusaha untuk menyampaikan saja, nggak ada masalah. Kenapa itu disebut think? Belajar. Di mana proses belajarnya? Angga, semeter. Itu think atau insting? Insting. Karena kalau misal ya mungkin ada yang misal lompat, ada yang pakai think karena misal dia pro liga kan, pemain voli kan betul latihan. Tapi kalau misal langsung loncat berarti kan pakai insting, nyampe atau enggak. sekarang saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Itulah saya bilang tadi. Sesuatu hal yang Anda karena sudah jauh gitu, Anda yang anggapnya itu biasa. Ini kan umur 2 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 15 sampai 15, 30. Mohon maaf lahir batin, kapasitas Anda sebagai mahasiswa, perlu ditanyakan kah? Ke anak usia 15 tahun persamaan ini, perlu ditanyakan kah? Hampir-hampir nggak pantas bahasanya, sama kayak gini. Ini perlu diajarkan nggak? Karena Anda melupakan orang tua Anda melatih Anda untuk berdiri, untuk berjalan, untuk berlari, dan untuk lompat-lompat. Anda lupa itu. Itu ada proses learning-nya. Sekarang saya lihatkan. Saya jalan ya ke gunung tuh, ada sungai. Itu dalamnya 2 meter. Nggak pacak berenang. Ini dalam 2 meter. Wow. 2 meter. Nyampak, kejebur, kelelep bahasa Palembangnya. Habis, waalaikumsalam. Dan saya pernah melakukan hal kebodohan itu. Karena mau menolong teman. Saya lintas rawa tuh, ya. Nah, lintas rawa segini nih. Wah, hebat. Teman saya kena biawak. Kak tuh. Waduh. Saya melewati sungai itu dengan tali. Mau gola diomongnya apa lah bahasa Palembangnya. Mapala, tak pacak berenang. Bener-bener saya itu mohon maaf lahir batin hampir tenggelam seperti itu. Orang kan ngeliatnya tak mungkin tak bisa berenang katanya kan. Susu rawa. Terus dia saya sampai ngapo kak? Kayak gitu. Nah, ketika saya mau kembali lagi ke kawan-kawan saya, wah mati nih bisa nih pakai tali malu. Saya berpikir secara untuk melompat. Saya berpikir untuk melompat. Lompatan saya itu harus saya pikirkan. Tumpuannya, kaki saya berapa lebarnya bisa. Ketika saya tidak bisa mengambil ancang-ancang yang tepat untuk melewati sungai itu, kedebur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu letak di mana saya tahu kemampuan saya itu harus belajar. Orang lompat jauh, jadi tidak ada dalam sisi kita itu, ini orang lompat jauh, ini kita manusia yang bukan atlet, nggak ada. Bahwasanya proses melompat itu Anda sudah lalui pembelajarannya dengan orang tua Anda. Tapi Anda lupakan, karena itu suatu hal yang Anda anggap, ya Anda masa kecil Pak, mana tahu orang tua saya ngajarin lompat apa enggak. Itu maksud saya, dalam sisi robotik, ketika robot itu membutuhkan untuk keseimbangan ketika dia berjalan, berjalan saja, berlari apalagi. Berlari itu butuh keseimbangan yang beda dengan posisinya kita berjalan. Melompat itu juga beda lagi. Kenapa? Ketika melompat, itu semua dari kita organ, body kita itu tidak ada yang menapak di dasar bumi. Gak ada. Tapi ketika
kalau kita berlari dengan berjalan itu ada. Kayak gitu. Tinggal masalah speed, penggantian. Kayak gitu. Nah, ini bahwasanya jangan pernah Anda lupakan bahwasanya proses melompat itu pun bagian dari learning mengenai balancing. Kenapa? Melompat itu kalau kita nggak tahu tumpuannya apakah 2 kaki ataupun 1 kaki, kayak gitu, keseimbangan itu akan menyebabkan cedera. Nah, kalau sekarang saya ngomong kayak gini, itu boleh 1 kaki tumpuannya. Tapi kalau jauh, diusahakan harus 2 kaki tumpuannya, lompat jauh itu. Kalau 1 kaki, terpeletot. Dengan kata lain, saudara-saudara harus memahami bahwasanya dalam ruang lingkup robotik, apapun itu gerakannya pada prinsipnya membutuhkan learning untuk thinking. Kayak gitu. Jadi, silakan mengcounter. Apakah yang saya jelaskan ini salah? Tidak masuk akal? Karena jangan sampai Anda ngomong robot yang sudah melampaui proses pembelajaran untuk kita program, untuk dia tahu kapan dia harus mengganti. Dia punya bagian organ untuk melangkah, berlari, kapan. Itu kita kasih proses pembelajarannya, algoritmanya. Seperti itu. Terkait dengan sensor-sensor yang kita tanamkan juga tentunya. Jadi jangan dikatakan bahwasanya robot yang berjalan kayak gitu saja. Anda karena sering lihat mungkin biasa. Orang developnya untuk dia bisa berpikir untuk bisa menggantikan 1 kaki dengan kaki lainnya untuk supaya dia bisa berjalan dengan layaknya manusia. Proses kita bisa berjalan itu ada proses pembelajaran, bukan insting. Kalau insting itu like gorila. Belum ada gorila itu. Anaknya tuh tita, nggak ada. Gorila dilahirkan merangkak dia menuju susu ibunya, induknya, ataupun kuda, kambing, itu insting. Kucing itu insting. Kayak gitu. Yang melihat ataupun memperhatikan ini, kalau ada statement saya yang salah bisa di komen juga, gak apa-apa. Seperti itu. Jadi silakan ada yang mengcounter bahwasanya ketika Anda membuat robot dalam ruang lingkup ranahnya dia berlari saja ataupun berjalan, balancing itu dia sudah ada dari sisi algoritma pembelajarannya pada prinsipnya. Seperti itu. So, apapun itu ketika dianggap can to think, bisa berpikir, itu sudah menjelaskan bahwasanya ini produknya AI. Nah, dalam ruang lingkup, ini baru ya. Ini saya ngomong ke arah robotik sebenarnya untuk mengarahkan jangan sampai Anda berpikir bahwasanya robot yang bisa mengambil makanan terus disuapnya ataupun disuapnya ke somebody gitu ya. Itu sudah proses berpikir. Kayak gitu. Itu sudah proses berpikir. Ya. Anda membuat robot untuk menyuapi makan. Itu ada proses berpikirnya. Kenapa? Contohlah seorang anak yang kita minta tolong untuk nyuapin saudaranya. Dia itu harus proses berpikir dulu, mengcapture dulu orang tuanya mengasih makan. Kayak gitu. Sendok, berapa kapasitasnya? Itu dia training, masuk. Ketika dia nyuapin adiknya, dia juga ngerti. Ada proses pembelajaran. Disadari ataupun tanpa disadari. Tapi itu sadar rasanya. Oke? Nah, sekarang kalau kita terkait dengan can to think and learning, thinking, di sini di mana ada hubungan dengan data science. Science. Apa ini ya spellingnya? S-C-I-E-N-C. Data science. Nah, ini sangat banyak sekali sekarang dalam ruang lingkup AI.
Sangat-sangat banyak sekali. Saya berinteraksi dengan AI terkait ada bagian dari sistem. Hampir-hampir saya tidak bisa membedakan ini manusia atau mesin ini. Hampir-hampir. Karena tata bahasanya saya lihat sama dengan mesin. Saya bertemu berapa kali. Tapi ketika kita ngajak ngomong yang gimana-gimana, dia interaksinya like human. Benar-benar manusia. Seperti itu. Nah, itu sudah, kalau kita nggak video call ya gitu ya, itu pasti kita masih belum percaya. Nah, dengan data science ini, pada prinsipnya itu, di mana bagian data ini akan mengenal pola, gitu. Data akan mengenal pola, terbentuknya pola yang akan dipelajari, ya akan dipelajari. Yang akan dipelajari sehingga itulah bentuk dalam ruang lingkup hasil pembelajaran itu untuk berpikir. Ingat, ini data science itu sebenarnya pada prinsipnya nanti pola. Gampangannya kayak gini. Ya, gampangannya kayak gini. Ketika kita proses pembelajaran, proses interaksi ya, paling gampangnya kayak gini. Kalau ada mahasiswa yang terlambat, seorang dosen ataupun kalian memperhatikan pasti sama polanya. Mahasiswa yang terlambat, pertama dia ketok pintu, buka, dia ngomong permisi Pak, maaf Pak, terlambat Pak, kayak gitu. Dipersilakan duduk atau disilakan keluar untuk menutup pintunya dari luar, seperti itu oleh dosennya karena terlambat. Tapi kalau sekarang kan nggak ada kayak gitu ya. Dia ketok pintu, izin Pak, terlambat Pak. Oke, dia duduk. Itu pola pertama. Pola kedua, tak, masuk, ya dosennya dia langsung duduk, kayak gitu. Ada lagi, tidak ada attitude, cekrek, duduk. Pola ini kan sudah diketahui, kayak gitu. Itu pola yang terbentuk. Tapi belum ada sejarahnya pola. Dia cekrek terus dia, halo Pak, nggak ada, itu nggak ada itu nggak ada. Ada juga mungkin dia cekrek, misalkan dosennya kayak gini ya, tapi pintunya di belakang mungkin nggak ada dekat apa kita, jadi dari belakang tuh, pokoknya senyap pokoknya, kayak gitu. Karena absennya kan juga online kan, udah. Jadi pola-pola seperti itu, boleh kita katakan bahwasanya itu sudah di-capture oleh dosennya ataupun oleh teman-teman yang lain. Sehingga jadi materi untuk ketika temannya yang nanti terlambat juga mencontoh, tinggal dia pilih mana yang terbaik bagi dia. Misalkan Adit memperhatikan Cornel terus nih, kalau dia terlambat gimana? Kalau dia misalkan ngelihat si Dito gimana? Melihat Angga terlambat, tinggal dia capture nih, karena dia belum pernah terlambat, dia akan punya opsi. Sudah ada trainingnya, pembelajarannya. Apa yang akan decision-nya, yang akan dia lakukan ketika dia terlambat. Ternyata Adit tidak memilih semuanya. Dia hanya mem-WhatsApp dosen. Mohon maaf Pak, izin terlambat. Bolehkah saya masuk? Pola sekarang. Tandanya itu yang di luar dari training. Apakah bisa? Nah, di situ ada istilah nanti supervised, unsupervised. Supervised, unsupervised. Nanti dalam ruang lingkup proses pembelajaran. Jadi di luar dari ekspektasi goal yang sudah diketahui polanya oleh si pemrogram ataupun yang si membuat. Datanya sudah terbentuk nih polanya. Ketika itu kita nggak tahu, di luar dari ekspektasi yang membuat. Karena apa? Dia unsupervised. Boleh dia mengolah pemikirannya sendiri. Bisa seperti itu nanti AI. Bukan seperti itu ya, maksudnya sekarang sudah kayak gitu, bisa. So, dengan kata lain bahwasanya apapun itu, ini kan kalau kita artikan kan data saya ini kan pengetahuan, data pengetahuan juga kayak gitu doang, toh. Jadi bukan apapun itu, bukan yang sifatnya ilmiah pun boleh. Yang sifatnya aktivitas dari manusia ataupun industri boleh. Jadi jangan Anda berpikir ini
data science itu harus datanya yang seperti apa? Enggak. Jadi pola dari industri apapun itu kita capture nih, menjadikan data science bisa. Untuk apa nanti? Untuk quality control. Yang paling gampang saja, yang saya lihat di shot-shot itu, untuk bagaimana mengklasifikasi ataupun mengelompokkan ikan. Masuk ikan, ya. Nah, ini contohnya ya, yang saya lihat ini. Sebenarnya kalau saya dulu buatnya tuh D3 tuh mau buat counter egg. Karena paman saya itu ada pelihara burung puyuh. Burung puyuh itu kan everyday dia bertelur toh. Pernah lihat burung puyuh? Mirip-mirip ayam kayak gitu toh. Yang kecil-kecil itu telurnya untuk sop kan. Nah, jadi dia tuh selalu ngambil. Loh, kata saya, terus ngambil ngitung. Lah, tinggal ini saja. Dibikin tempat kandangnya itu ini nanti kayak gini miring gitu ya, nanti telurnya gujuk masuk ke sini, tapi di sini ada sensor untuk mengcounter egg. Saya buat dulu D3 dulu counter egg, jadi dia masukin nanti ting 1, ting 2, ting 3. Ketika om saya nanti ngambil, lah pecah semuanya. Makanya harus nanti ada istilahnya itu bell conveyor. Seperti itu. Yang punya industri itu kelihatan. Nah, tentunya kita harus buat kayak gitu, nggak bisa kita nanti duduk 1, duduk 2. Ya di sini memang dihitung, tapi di sini nggak dihitung berapa pecahnya kan? Numpuk. Makanya kita harus berpikir untuk bagaimana membuat pengetahuan untuk memproduksi, untuk menghitung telur tadi mempermudahkan manusia dalam ruang lingkup AI. Jadi kandang ini bisa berpikir. Rumah itu can to think. Kotak sampah itu can to think. Seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi kayak gini. Jadi ini ada ikan. Nanti ikan ini masuklah ke bell conveyor. Kalau Anda enggak tahu bell conveyor itu yang selalu jalan gitu loh di pabrik-pabrik kayak gitu. Misalkan kita satu benda, ting, nanti mana itu bell conveyor istilahnya. Nah, jadi nanti ikan yang ini ukurannya seberapa? Nanti ada sensornya. Oh, ini ukurannya misalkan yang boleh ukuran atau bobot. Kayak gitu. Tapi yang saya lihat kayaknya itu kemarin ukuran, ya. Jadi ketika dia ukurannya misalkan 20 cm misalkan, dia nanti ini bagian yang kotak 20 cm. Ini nanti yang lebih dari 20 cm. Jadi dia masuk ikan di sini. Nanti dia langsung difilter, masuk sini atau masuk sini. Sederhana. Tapi itu dalam ruang lingkup pemikiran manusia mengcapture suatu objek yang namanya fish tadi, ikan tadi, untuk difilter masuk kotak mana sehingga memudahkan. Sekian ton itu masuk bell conveyor semuanya yang 20 cm, ini 40 cm kayak gitu. Jadi bell conveyor ini sudah diberikan sensor, tapi sudah diberikan juga untuk hand to think-nya. Seperti itu. Mana yang dieliminasi masuk yang 20 cm, mana yang masuk yang ke lebih dari 20 cm, sudah menyatakan itu untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi tidak serta-merta ini hanya bagian dari yang kayak saya ngomong tadi, termostat yang ada di radiator, enggak. Ini ada algoritmanya. Ada untuk berpikirnya. Seperti itu. Lihat yang saya jelaskan ini. Lihat yang saya jelaskan ini. Dengarkan. Bahwasanya apakah dalam lingkup kapasitas pemikirannya itu terlalu kompleks kah? Enggak toh? Kayak gitu. Syukur-syukur ditambahkan ini ke IoT. Ini ditambahkan juga ke IoT. Sehingga hasilnya itu nanti dideliver di smartphone-nya si pemilik. Bahwasanya sekian ton ini dikelompokkan 300 yang bentuknya 20 cm, 500 lagi yang lebih dari 20 cm. Atau ini totally bahwasanya
itu telurnya itu ada sehari itu 500. Besok lagi 300. Besok lagi 100. Bingung pemiliknya. Loh, kok menurun? Iya, Pak. Kemarin itu, Pak, 500, Pak. Cuma banyak pecah. Jadi kita buang. Terus ujung-ujungnya ada yang mati, Pak. Jadi pemilik tuh ada early warningnya, reportnya by gadget dengan teknologi yang kita adopsi IoT tadi. Jadi bahwasanya untuk industri 4.0 itu bahwasanya bukan saja dalam ruang lingkup AI, tapi teknologi IoT itu sudah sangat erat. Sudah banyak kita pakai. Anda malas ngetik, Google cari penjelasan mengenai AI. Untuk robot apa? Robot industri. Robot untuk pabrikan. Seluruh referensi akan dikeluarkannya. Anda gunakan IoT-nya apa? Voice recognizing, API-nya Google pakai. Kayak gitu. So, untuk minggu kedua ini saya harapkan untuk rekan-rekan mahasiswa, jangan pernah Anda menganggap suatu kecerdasan itu yang sifatnya juga sangat kompleks. Kesederhanaan dalam ruang lingkup menyatakan produk itu can to think, syukur-syukur memang kita bisa buktikan dengan dia adanya proses learning, syukur-syukur memang itu learning itu based on data science yang sudah kita inventory dalam satu database system, kita kenakan algoritma learningnya yang akan menyebabkan dia can to think yang mengeluarkan dalam ruang lingkup outputnya itu dari mesinnya. Seperti itu. So I think jangan berpikir kompleksitas dalam ruang lingkup mesin can to think itu terlalu besar. Tapi lihat saja yang sederhana-sederhana. Contohnya tadi misalkan dari AC tadi, misalkan penjelasan dari Dwi tadi bahwasanya apakah ini berpikir? Nah, kalau kita lihat kapasitas kecerdasannya. Kalau dia terus dingin tambah dingin, kita nggak tahu di sini dingin, dia terus tambah dingin, tidak menurunkan, tidak menaikkan temperaturnya, bukan menurunkan, menurunkan tambah dingin lagi di sini. Nah, yang saya rasakan bahwasanya ini intelijennya it's nothing. Dia hanya sifatnya memang mendinginkan dan lebih dingin. Kalau Anda tidak keluar, makin kering. Kayak gitu. So, I don't agree, this is can to think. Ya, saya tidak setuju memang perangkat ini kalau memang dikatakan dia berpikir. Tapi dia memang untuk mendinginkan. Tapi AC-AC sekarang untuk low watt ataupun juga penggunaan dari energi itu sudah dipasang AI. Contohnya apa? Ketika memang suhu ini dinyatakan kita ngomong 25 derajat, 25 derajat itu memang settle di 25 derajat misalkan, ataupun 23 derajat. Nah, ada lagi bahwasanya dia mengcapture body. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang masuk lagi, dia akan melihat suhunya. Kayak gitu. Memang misalkan dia sudah tahu dia apa dingin, ya nggak usah lagi. Dia dinaikkan frekuensi kinerja mesinnya untuk mendinginkan. Nah, jadi lebih banyak sekarang memang sebenarnya embedded system ini sekarang ini sebenarnya pada prinsipnya sudah ada AI-nya. Diperuntukkan untuk apa? Supaya kinerjanya itu tidak memakan banyak energi dalam ruang lingkup listrik, ya. Seperti itu. Jadi apapun itu bahwasanya silakan Anda develop, bangun apapun itu, buktikan saja dia bisa berpikir. Ketika Anda bisa menyatakan ini bisa berpikir, it's done. Syukur, nah itu deh ya. Syukur-syukur Anda bisa menjelaskan ini dalam proses learning. Jadi kalau learning itu sebenarnya pada prinsipnya terus belajar. Nah, ketika dia ada learning, itu pasti dalam ruang lingkup pengetahuan yang dibentuk polanya, ada datanya. Seperti itu. Tapi kalau kebanyakan yang mainan-mainan di sini, itu lebih banyak dalam ruang lingkup dia datanya itu kondisi di mana sudah dibentuk algoritma. Kondisi dalam bentuk algoritma. Jadi tidak terlalu banyak untuk kita masuk ke database sistemnya. Kayak gitu. Jadi itu saja. Balik-balik lagi, jangan Anda menganggap produk AI yang sudah di luaran sana ataupun yang sudah Anda pakai
itu harus sama seperti itu Anda mendevelopnya. No, jangan ya. Jadi sedikit saja ketika Anda bisa menjelaskan produknya itu entah itu dalam role lingkup sisi hardware software, itu bisa menyatakan dia can do thing good enough. Cukup. Itu saja. Any question please? Silakan.